Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu semangat untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya, menjadi orang yang lebih baik. Seperti di judul video, gue akan bahas tentang 8 hal yang gak akan pernah dilakukan oleh orang yang memiliki high frequency. Dan buat kalian yang baru datang ke channel Bimo Gentle, selamat datang. Gue Bimo Givari ya. Kalau misalnya kalian belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe. Without further ado, kita langsung lanjut ke tips. Oh ya, buat kalian yang belum tahu high frequency itu apa, silahkan diklik. Oh ya, ini playlist high frequency ya, silahkan tonton video pertama dari playlist high frequency supaya kalian nggak menduga-duga, nggak menerka-nerka apa sih yang gua omongin tentang high frequency. Kalau misalnya udah, let's go and check it out. Tidak akan pernah berpura-pura terlihat baik. Jadi orang yang berpura-pura baik itu sebenarnya mereka menutup-nutupi hal yang tidak ingin dilihat oleh orang lain dan memberikan value kepada orang tersebut dengan cara terlihat baik. Nah, orang dengan frekuensi tinggi itu tidak akan pernah melakukan itu. Orang frekuensi tinggi melakukan sesuatu yang baik karena dia nyaman dengan dirinya sendiri. Good boys itu yang selalu berpura-pura baik untuk mendapatkan satu keinginan gitu. Dapetin hati guru, semua pertanyaan ditanya gitu. Siapa yang nggak ngerti? Angkat tangan. Siapa yang ada PR ini? Angkat tangan. Sama kayak masalah cewek gitu ya. Semua masalah cewek, good boys pasti akan selalu gagal deh. Karena mereka selalu memberikan persona yang palsu gitu dengan cara terlihat pura-pura baik. Mereka pikir berpura-pura baik itu akan mengangkat nilai mereka, mengangkat value mereka di mata perempuan. No, perempuan tuh udah tahu lu pura-pura baik untuk para good boys. Dan kalian masyarakat gentle, keberadaan gue di sini untuk menyadarkan ente. Stop pura-pura baik kecuali kalian emang nyaman dengan diri kalian dengan apa yang kalian lakukan. Pura-pura baik itu di satu level gitu ya. Level pertama, checkpoint pertama. Checkpoint keduanya adalah super baik. Aduh, jangan kelewatan lah ya. Misalnya kalian udah ngasih 50.000, terus kalian kita emang nggak berharap untuk dikembalikan atau tidak berharap sesuatu lah ya. Contoh misalnya kita kasih 50.000 emang dia karena butuh, terus besok dia minta lagi, besok dia minta lagi, besok dia... Semua permintaan yang lu berikan itu terlalu baik dan bukan terlalu baik, itu super baik. Beda tipis sama super bodoh sebenarnya. Rada-rada bodoh ya. Kalian emang harus baik sama orang, cuma harus put yourself first. Posisikan diri lo di lini pertama untuk diri lo sendiri. Di sini gue bukan ngomong tentang egois, karena ada dua sudut pandang untuk ngelihat tentang self priority ya, untuk memprioritaskan diri sendiri. Ada yang bisa lihat ini egois, ada yang bisa lihat ini adalah value untuk menghargai diri sendiri. Terserah kalian mau lihat dari mana, cuma gue mengajak kalian untuk melihat self prioritas ini adalah hal yang baik untuk diri sendiri. Berdasarkan pengalaman gue dan berdasarkan banyak orang yang gue dengar ceritanya terus ngobrol-ngobrol gitu ya, super baik itu akan merendahkan diri lo. Karena kebanyakan orang di sana, begitu lo udah menjadi orang baik, mereka akan menginjak-injak lo. Bukan berarti gue akan minta lo menjadi orang jahat, no. Kasih standarisasi lah ya, kasih secukupnya. Sisanya dibalikan dengan standar harga diri lo. Kalau misalnya lo udah terlalu jauh harga diri lo untuk mengangkat kebahagiaan orang, tanya ke diri lo, apakah lo bahagia? Apakah lo nyaman dengan yang lo lakukan? Apakah dia menghargai atau mengapresiasi kebaikan lo ke dia? Kalau misalnya enggak, kadang lebih sakit mempertahankan daripada melepaskan. Dan itu adalah pelajaran yang benar-benar susah kalau misalnya lo nggak ngalamin sendiri. Nggak berani ngambil keputusan karena ingin terlihat baik. Good boys itu tidak pernah memutuskan sesuatu. Kita jalan kemana? Ayo terserah kamu deh, aku ikutin kamu aja. Itu kata cowoknya. High frequency selalu memberikan inisiatif gitu, selalu ngasih opsi. Kita makan kesini yuk, kita jalan kesini yuk. Kalau misalnya emang dia nggak suka, tanya, kamu kira-kira suka nggak kalau kita jalan ke sini? Kamu suka nggak kalau kita makan gini? Aku pengen makan ini nih soalnya. Good boys nggak pernah begitu. Dan cewek itu sangat muak. Good boys nggak pernah gitu. Good boys selalu minta arahan dari ceweknya, selalu ngikut dari belakang ceweknya supaya si cewek ngerasa selalu diangkat-angkat sama si good boys. Bau badan sedikit melenceng, tapi ini adalah poin krusial juga. Banyak yang tidak sadar bahwa bau badan mereka itu nggak enak. Nah, buat kalian yang merasa tidak sadar atau misalnya kalian udah tahu bau cuma kalian bodoh amat dan mencoba untuk melawan itu dengan parfum, gue kasih solusi buat ente semua. Deorex, yoi. Deorex ini beda sama deodoran pada umumnya karena kalau deodoran itu ngelapisin pori-pori kulit supaya mencegah produksi keringat yang berlebihan. Nah, kalau Deorex ini bedanya adalah mereka mencegah keringat lebih sedikit keluarnya. Mereka menambah ingredients di dalamnya yang tidak berbahaya, yang bisa membunuh kuman, bakteri, dan jamur di kulit kita. Keringat pun tetap keluar, cuma tanpa bau. Yoi. Ini bukan ke kayak apa ya? Bukan ke produk-produk kecantikan sebenarnya menurut gue. Ini lebih ke produk yang perawatan sebenarnya. Pertama kali semprot di tangan itu rasanya kayak emang terlapisin gitu kulit gue. Cuma
in a good way. Dan ini bisa kalian pakai di mana aja. Buat kalian yang punya bau kaki, silakan semprot di kaki kalian. Kalau misalnya kalian, ini buat kalian laki-laki ya, bagian terbesar penyumbang keringat laki-laki adalah bagian belakang. Tinggal disemprot aja, mintain sama nyokap atau misalnya sama teman kalian gitu ya, semprot ke bagian belakang. Dan ini dipakai malam sebelum tidur. Biarin aja, pas begitu mandi pagi tinggal dibilas aja dan nggak perlu dipakai lagi. Jadi ini bukan pemakaian deodoran setiap habis mandi, no. Ini lebih ke itu yang gue bilang, perawatan gitu, bukan produk kecantikan. Jadi ini emang untuk pengobatan atau perawatan buat kalian yang bau badan. Let's say itu mau di ketek, mau di kaki, mau di punggung, atau di bagian manapun yang menurut kalian banyak produksi keringatnya, silahkan dicoba. Buat yang baru pakai ini, sebulan harus pakai 30 hari full setiap malam sebelum tidur. Setelah itu kalau misalkan udah sebulan pakai full, tinggal dijaga aja dengan semprot 2 minggu sekali ya. Ini bertahan sampai 72 jam. Efeknya sekali semprot bisa sampai 72 jam. Nah, kalau misalkan udah mandi pagi, udah pakai ini, tinggal dibilas aja baru pakai parfum. Boleh. Misalnya di daerah Jakarta atau misalnya Jabodetabek gitu ya, kalian bisa ke K24, apotek K24, bisa ke Century kayak yang gue cari di Century. Atau buat kalian di daerah, silahkan order di marketplace tercinta kalian. Atau kalian bisa klik di deskripsi box di bawah, gue akan kasih linknya buat kalian order. Karena ini hal yang krusial ya. Cowok berfrekuensi tinggi tidak akan pernah bau badan. Oke, silakan cek di deskripsi box di bawah. Yang kelima adalah membebani atau dibebani. Ya, tidak ngapa-ngapain di rumah dengan scroll-scroll HP dan pakai wifi di rumah tanpa urunan bayar internet. Kalian membebani. Kalau misalnya emang kalian tinggal di rumah bareng orang tua, ya kalian harus cari gimana caranya, apa yang bisa kalian bantu, tenaga apa yang bisa kalian berikan, atau lini atau sektor mana yang di rumah kalian bisa kalian bantu. Kalau misalnya kalian nggak bisa urunan internet, bayar listrik. Kalau misalnya kalian nggak bisa bayar listrik, ya kalian jadi tenaga yang bisa dibutuhkan di rumah. Nyokap lo mau apa, anterin. Misalnya bokap lo ini, ya lo yang anterin. Gitu-gitulah maksud gua. Selalu ada timbal balik lah. Jangan membebani satu circle. Kalau bisa ya timbal balik. Sebaliknya jangan mau dibebani juga ya. Lo harus berpikir lebih jernih, seperti yang gue bilang di tips ketiga ya. Lebih sakit mempertahankan daripada melepaskan. Jadi kalau misalnya lo udah tahu kayaknya gue di sini dibebanin deh, balik. Put yourself first. Overprotective. Ini gue ngomong masalah apa aja sih? Overprotective itu bisa masalah relationship, bisa di masalah pertemanan pun juga bisa. Dan ini membawa gua ke tips berikutnya, yaitu cemburuan. Kalian yang udah overprotective tadi misalnya gitu ya, gua pernah ditanya tentang masalah, bang, kalau misalnya cewek lo pakai pakaian seksi gimana? Gimana respon lo? Kalau menurut gua udah biasa aja. Nggak perlu, karena kalau misalnya itu pacar gua belum punya hak untuk melarang cewek gua pakai hijab, pakai ini, tutupin badan kamu, tutupin paha kamu, misalnya gitu-gitu. Itu belum hak gua kalau misalnya sebagai pacar. Dan gua yakin orang dengan frekuensi tinggi sangat tahu itu. Jadi nggak akan ada yang namanya overprotective. Kalau misalnya emang protek ya protek aja gitu. Ada batasan-batasannya. Cukup untuk mengingatkan, bukan untuk memaksakan. Nah, kalau untuk cemburuan itu, apalagi kalau misalnya udah masalah pakaian terbuka ya, ada cowok lain yang lihat kita cemburu. Ada masalah temen cewek kita pakai pakaian seksi, ngobrol sama teman kita terus nyaman, terus kita cemburu, akhirnya diem gitu-gitulah. Akhirnya nuduh-nuduh, kamu suka ya sama teman aku. Itu konyol sih menurut gue. Pikirnya gini deh, enaknya gini aja. Kalau misalnya emang cewek lo pakai pakaian terbuka gitu ya, terus banyak cowok yang ngeliatin, ya udah, toh mereka juga cuma ngeliat doang. Yang bisa ngerasain ente, maksudnya ngerasain pegangan tangan gitu ya, ngerasain kasih sayangnya. Udah, nggak usah pusing. Apapun cobaannya, kalau emang dia akan jadi milik lo, dia akan bertahan. Dia akan tetap ada di situ. Begitu juga dengan sebaliknya. Gimana caranya lo ngeprotek kalau emang dia bukan orang yang tepat? Kalau misalnya emang kalian bukan di garis yang sama gitu ya, untuk masalah kehidupan misalnya gitu, ya tetap aja nggak bakal jadi gitu. Balik lagi, lebih sakit mempertahankan daripada melepaskan. The last but not least adalah nggak punya kualitas. Semua tips sebelumnya tadi itu kalau misalnya kalian lakukan akan membuat value kalian bertambah. Kalau misalnya kalian pengen dapetin cewek yang nilainya 8, let's say gitu ya, nilai 8, nilai 10, seberapa sih value gue untuk dapetin 8 si cewek ini? Gimana sih gue dapetin cewek yang 10, angka 11, 12 gitu-gitu ya? Ya lo harus angkat value lo dengan cara salah 8-nya tadi adalah tips-tips tadi kalian bisa jalanin, dan gue harap bisa menjadi pecutan buat kalian, dan gue sangat siap untuk menemani kalian berjalan menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Oh ya, sama si Diorex ini juga kalian silahkan coba ya, karena gue nggak mau kalian masyarakat gentle yang nggak sadar tentang bau badan. Jadi kalian praktekin, dan ini bukan produk kecantikan, sekali lagi ini produk perawatan dan kita semua laki-laki butuhkan, dan buat cewek juga ya. Dan buat teman kalian yang bau-bau, silahkan dicoba, link di deskripsi, dan praktekin ya. Semoga kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing. Bukan semoga, supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing, and we just have to believe it.